Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada kajian kali ini kita akan bahas terkait dengan penyajian data. Kita ketahui bahwa secara garis besar sumber data itu ada 3, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, di dalam sumber data ini, pengolahan datanya kita lakukan ya, setelah terkumpul, kemudian diolah, dan setelah olah kita sajikan. Nah, untuk menyajikan data, ada 2 bentuk penyajiannya, tabel dan grafik. Untuk pembahasan kali ini kita akan lebih mendalami bagaimana membuat tabel. Mungkin ada yang bertanya, apa itu tabel? Tabel adalah penyajian data statistik yang terdiri dari kolom dan baris. Itu tabel. Jadi ada kolom, ada baris. Kemudian kita bisa melihat macam-macam tabel. Ada tabel biasa, ada tabel distribusi frekuensi, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, ada tabel distribusi frekuensi relatif. Ciri tabel yang lengkap, yang pertama itu adalah ada nomor tabel, sehingga tabel 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada judul tabel, ya misalnya seperti yang tampil ini, ada tanggapan pendengar radio swasta di Parepare, itu judul tabel. Ada judul kolom, ya yang menjelaskan di bawahnya, misalnya judul radio, radio apa, Komunida Amanah. Tanggapan, ya angka-angka yang ada itu adalah yang menjelaskan kolom yang ada di atasnya. Ada judul baris, ya judul baris, misalnya Komunida 234, 456, dan seterusnya. Ada sel daftar. Sel daftar ini adalah tempat di mana data itu disimpan. Jadi tempat di mana data itu disimpan. Karena harus Anda bedakan yang mana data dan yang mana bukan data. Ada sumber data. Nah, sumber data itu biasanya ya kita tampilkan untuk memberikan penjelasan kepada yang lain bahwa oh data ini sumbernya dari sini sebagai rasa tanggung jawab. Oke. Kenapa penting data? Ya misalnya Anda perhatikan ada narasi yang mana di dalam narasi itu banyak angka-angka, namun akan sulit kita menemukan. Misalnya kalau ada yang bertanya dari narasi ini, di Dusun Manisa itu penduduk yang umur 11 sampai 17 tahun berapa? Itu agak lama kita telusuri. Oh, ada 25 laki-laki, 35 perempuan. Nah, berarti totalnya ya kita hitung lagi. Nah, beda kalau kita tampilkan dalam bentuk tabel. Misalnya data ini kita tampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Akan mudah. Kalau ada pertanyaan, yang berumur 11 sampai 17 tahun di Dusun Mantul ada berapa laki-laki? Mudah, 20. Oh, dari dusun yang ada, yang mana yang terbanyak penduduknya? Oh, ternyata Dusun Mantul 299. Nah, itu. Kalau kita lagi mengatakan umur yang paling banyak, umur berapa? Oh, ternyata yang paling banyak itu umur 30 tahun ke atas. Kalau kita bertanya lagi, berapa perempuan? Nah, itu akan mudah. Beda kalau yang tadi. Nah, itulah gambaran kenapa harus ada tabel. Dan tabel yang sementara tampil ini, itulah yang dinamakan dengan tabel biasa. Kenapa dinamakan tabel biasa? Karena
hanya terdiri dari beberapa kategori dan variabel. Data yang digunakan merupakan data nominal. Oke, baik. Ya, tetap semangat. Ya, walaupun kelihatannya statistik itu sulit, saya yakin kalau Anda mengatakan statistik itu mudah, insya Allah pasti mudah. Baik, setelah kita membahas tabel biasa, kita sekarang masuk di tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini adalah tabel yang menggambarkan pembagian nilai menurut kelompok atau kategori masing-masing yang dimuat dalam satu kolom dan lajur. Nah, misalnya, kita akan menampilkan data dari hasil angket 40 responden. Yang mana dari ke-40 responden ini, setelah disusun datanya, maka ditemukan angka tertinggi itu 8, skor tertinggi 8, dan skor terendah itu 5. Ya, kalau kita melihat rentangnya itu 8 kurang 5 sama dengan 3 plus 1, berarti ada 4 kelas interval yang muncul. Itulah yang ada 4 kelas, itulah kelas 8, 7, 6, dan 5. Itu yang kita mau hitung. Kira-kira dari sebaran data yang ada ini, berapa yang skornya 8, berapa yang 7, berapa yang 6, berapa yang 5, itulah yang dimaksud dengan mendistribusi. Untuk membantu kita dalam mendistribusi, kita pakai jari-jari atau toli. Nah, kemudian dari hasil jari-jari dan toli itu, kemudian kita hitung berapa. Maka didapat misalnya yang 8 itu ada 7 orang, yang 7 ada 20 orang, yang 6 ada 10 orang, dan yang 5 ada 3 orang. Tabel yang tampil ini disebut tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kenapa dinamakan data tunggal? Karena variabelnya atau X-nya itu berdiri sendiri, yaitu angka 8, 7, 6, dan 5. Jadi mudah kan? Mudah, jadi tidak akan sulit. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaran data seperti ini misalnya? Ada 80 orang responden. Dari 80 responden ini kemudian dibuat scoring, maka hasil scoringnya seperti ini. Nah, hati-hati, jangan sampai Anda mulai pusing. Langkah apa yang harus kita lakukan kalau sebaran datanya seperti ini? Dan bagaimana caranya kita membuat tabel pendistribusiannya? Oke, sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama kita cari adalah nilai tertinggi. Jadi dari sebaran data yang ada, kita cari nilai tertingginya berapa. Kemudian setelah itu dicari nilai terendahnya. Nah, dari data tadi itu kita temukan bahwa ternyata nilai tertinggi itu 99 dan terendah 62. Nah, setelah kita menemukan nilai tertinggi dan nilai terendah, selanjutnya kita hitung dengan tetapkan luas sebaran data atau rentang dengan menggunakan rumus R sama dengan H kurang L tambah 1. R itu rentang, jadi rentang sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah tambah 1. Misalnya data tadi, nilai tertinggi 99 dikurang 62 tambah 1 sama dengan 38. Berarti rentangnya 38. Nah, setelah rentangnya kita temukan, selanjutnya kita ingin menentukan berapa luas interval setiap kelompok data. Nah, rumusnya R per I sama dengan 10 sampai 20. Maksudnya, pada saat rentangnya kita bagi dengan I, hasil yang diperoleh itu antara 10 sampai 20. I itu berapa? I itu adalah interval, mulai dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga pada kasus data di atas, ada 38 rentangnya. Jadi 38, kita milih kira-kira 38 bagi berapa yang nilainya hasilnya antara 10 sampai 20. Ternyata kita dapatkan 38 bagi 3 sama dengan 12,67. Berarti antara 10 dan 20.
Nah, berarti bisa kita gunakan. Nah, setelah kita sudah menetapkan ternyata rentangnya 38, kemudian intervalnya 3, maka kita buatkan tabelnya. Nah, inilah tabelnya. Nah, tadi nilai tertinggi 99. Jadi tadi nilai tertinggi 99. Berarti di kelas interval ada 3 lebar kelasnya. Nah, jadi 99. Jangan 99 kurang 3. Tetapi dibuat titik. Mulai dari 99 sampai angka berapa yang ada 3 di situ isinya. Nah, ternyata 99 mulai dari 97 ke 99. Karena di situ ada 97, 98, 99. Kemudian dibuat terus sampai ke bawah, sampai nilai terendah itu masuk. Bukan berarti harus di ujung, tetapi masuk di kelas interval yang terendah. Nah, itu. Jadi kita lihat 99, 97, kemudian 40, 94, 46, dan seterusnya. Paling di bawah 61, 63. Nah, setelah itu kita hitung frekuensi. Berapa frekuensi dari skor 97 sampai 99? Nah, ternyata didapatkan 3. Berapa frekuensi dari 94 ke 96? Ternyata dapat 2. Dan seterusnya sampai habis 80 angka yang tadi. Itu. Jadi begitulah cara pendistribusiannya. Itu yang dimaksud dengan distribusi. Nah, selanjutnya, setelah tabel distribusi, ada juga dinamakan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada 2. Frekuensi kumulatif atas, yaitu frekuensi yang ditambah terus-menerus dari atas ke bawah. Dan frekuensi kumulatif bawah, yaitu frekuensi yang ditambah terus-menerus dari bawah ke atas. Contohnya pada tabel ini, itu FKA, frekuensi kumulatif atas. Nilai 3. 3 itu dari mana? Dari frekuensi tertinggi, kelas interval tertinggi. Ada 3, langsung kita pindahkan. 5-nya dari mana? 3 tambah 2, 95. Kemudian 5 tambah 6, 11. 11 tambah 9, 20. 20 tambah 11, 31. Dan seterusnya sampai di bawah, habis. Nilainya 80 paling ujung. Demikian juga kita hitung dari bawah ke atas. Nilai frekuensi paling rendah adalah 2. Kemudian angka 2 itu kita pindahkan. Nah, dari nilai 2 itu kemudian kita tambah 4, 6. Tambah 3, 9. Tambah 7, 16. Dan seterusnya sampai di atas. Ujungnya harus sama-sama 80. FKB paling di atas 80, FKA paling di bawah 80, dan frekuensi jumlahnya juga 80. Itu. Perlu diingat, yang dimaksud atas bawah, perhatikan kelas interval. Kelas interval yang dimaksud itu 97, 99. Nah, jadi coba perhatikan di situ. Kelas interval tertinggi itu di atas. Kelas interval terendah itu bawah. Karena jangan sampai suatu saat yang ditulis di tabel itu lebih didahulukan yang angka terkecil. 61, 63, 64, 66, dan seterusnya turun sampai 97, 99. Nah, berarti FKA-nya itu mulai dari bawah. Nah, itu yang harus Anda ingat. Oke. Nah, selanjutnya, ada juga dinamakan tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, ini biasa digunakan dalam laporan-laporan penelitian. Lebih banyak orang membuat laporan itu dalam bentuk persen. Jadi frekuensi yang asli itu diubah menjadi persen. Nah, bagaimana caranya? Itu rumusnya F per N. F itu frekuensi, N itu banyaknya data. Jadi misalnya, frekuensi 3 dibagi 80, itu 3 bagi 80, sama dengan 3,75. Oke, saya kira itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.